Halo sahabat Komsos, salam sendawa. Berjumpa lagi bersama saya, Viani, dalam program Komsos Sendawa Menyapa. Memasuki pekan suci, kita seringkali terjebak dalam rutinitas seremoni Minggu Palma tanpa sempat menggali maknanya lebih dalam. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan, pembaharuan diri dan tanggung jawab terhadap sesama serta alam ciptaan. Baik sahabat Komsos, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya Frater Ongki yang akan mengupas tuntas hal ini tentang mengenang Yesus yang dielu-elukan dalam peristiwa Minggu Palma. Baik, selamat malam. Selamat. Frater, apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Luar biasa. Perlu diketahui sahabat Komsos, Frater namun juga beliau sekarang sedang menjalani top di Yayasan Santo Petrus. Benar Frater? Ya, benar sekali. Bagi sahabat Komsos yang ingin menyapa atau lebih kenal Frater Ongki, silahkan merapat ke Yayasan Santo Petrus. Baik Frater, mengenai Minggu Palma, bisa Frater jelaskan lebih singkat apa makna Minggu Palma? Peristiwa Minggu Palma berkaitan dengan Yesus yang dinantikan memasuki gerbang Yerusalem. Menurut Frater, apa makna terdalam dari Minggu Palma? Kak Fiani, mengenai makna terdalam dari peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem ini, makna terdalam dari Minggu Palma sebenarnya jauh lebih kontras dan ironis daripada sekedar kemeriahan luar-luarnya. Ada 3 poin utama yang menjadi makna terdalam dari peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem ini. Yang pertama, raja yang rendah hati. Yesus masuk menggunakan keledai. Yang bukan masuk dengan kuda perang. Lalu poin yang kedua, Mesias yang berbeda. Kerumunan orang bersorak Hosana karena berharap Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Namun Yesus datang untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa, sebuah misi yang jauh lebih besar dari sekedar urusan politik. Lalu poin yang ketiga, gerbang menuju pengorbanan. Perayaan ini adalah awal dari pekan suci. Kemeriahan tersebut hanyalah bayang-bayang dari apa yang akan terjadi beberapa hari kemudian, bahwa sorakan Hosana akan berubah menjadi teriakan salibkan dia. Makna terdalamnya adalah ketaatan total Yesus menuju salib. Singkatnya bahwa Minggu Palma adalah tentang keberanian Yesus memasuki medan pertempuran bukan untuk membunuh, melainkan dengan cinta dan mati untuk kasih. Baik Frater, di Yerusalem, di tempat Yesus dielu-elukan, orang-orang menghamparkan jubah mereka di jalan. Dalam konteks tanggung jawab terhadap sesama saat ini, jubah apa yang harus dilepaskan atau dibagikan untuk golongan kecil ataupun golongan tersisih? Seperti apa itu Frater? Baik, soal menghamparkan jubah ya. Menghamparkan jubah di jalan bukan sekedar gestur menyambut tamu agung, tapi melainkan simbol penyerahan hak istimewa dan perlindungan diri demi menghormati sang raja.
dalam konteks tanggung jawab sosial saat ini, jubah yang perlu kita lepaskan atau bagikan untuk membantu mereka yang kecil adalah yang pertama, jubah kenyamanan. Seringkali kita enggan membantu karena takut kenyamanan atau waktu istirahat kita terganggu. Melepaskan jubah ini berarti kita siap berani untuk turun ke jalan, keluar dari zona nyaman untuk melihat langsung kesulitan sesama, bagaimana kita merasakan dan mengalami situasi mereka yang ada di luar. Lalu yang kedua, jubah gengsi dan status. Di dunia yang kompetitif, status sering menjadi temeng. Membagikan jubah ini berarti tidak memandang rendah mereka yang kecil secara ekonomi atau sosial, serta bersedia berdiri setara dengan mereka tanpa embel-embel jabatan. Dan yang terakhir, jubah penghakiman. Terkadang kita melihat dan sulit membantu mereka karena kita merasa orang miskin atau orang yang menderita itu salah mereka sendiri. Melepaskan jubah ini berarti mengganti sikap menghakimi dengan empati yang murni, melihat wajah Tuhan dalam setiap orang yang menderita, bahwa Tuhan hadir dalam orang-orang yang menderita. Dalam setiap kesusahan, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Baik, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, yang artinya Yesus yang solider terhadap penderitaan manusia. Iya. Bukan begitu, Frater? Benar. Iya. Bagaimana kita bisa menjadi alat keselamatan bagi orang-orang yang tersisih, yang kecil, ataupun yang sedang memikul salib, yang menderita saat ini? Bagaimana kita menjadi alat keselamatan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ataupun yang sedang memikul salib penderitaan mereka? Seperti apa, Frater? Baik. Menjadi alat keselamatan berarti bagaimana kita meniru cara hidup Yesus. Ia datang bukan untuk menguasai, melainkan untuk hadir sepenuhnya bagi mereka yang menderita. Dalam konteks membantu sesama yang sedang memikul salib, misalnya mereka yang sakit, mengalami kegagalan, tersisihkan, kehilangan, dan segala bentuk penderitaan lain, kita bisa melakukan langkah-langkah yang bisa saya anjurkan ini. Yang pertama, kehadiran yang menghibur. Baik, Frater, mengenai tanggung jawab sosial kita terhadap sesama, namun juga kita mengusung tema pada kesempatan ini tentang tanggung jawab kita kepada alam ciptaan. Kita seperti yang kita ketahui bahwa Minggu Palma identik dengan penggunaan palma yang dipegang oleh seluruh umat Katolik di seluruh dunia di hari Palma tersebut. Bagaimana menurut Frater kita memaknai penggunaan unsur alam ini agar tidak sekedar jadi sampah visual, tapi juga pengingat untuk kita merawat bumi? Memaknai daun palem sebagai unsur alam dalam Minggu Palma justru mengajak kita untuk melihatnya bukan sebagai properti, bukan hanya sebagai properti sekali pakai, Iya. melainkan sebagai simbol kehidupan yang harus kita jaga. Jadi cara kita memaknai penggunaan unsur alam ini sebagai bentuk tanggung jawab ekologis. Itu yang pertama, simbol ya, kehidupan yang rentang. Daun palem yang kita pegang adalah makhluk hidup yang diambil dari akarnya. Bahwa ini pengingat hidup kita bergantung pada alam. Jika kita membiarkan alam rusak atau menjadi sampah, ya kita sebenarnya sedang merusak penopang hidup kita sendiri. Lalu yang kedua, dari berkat menjadi manfaat. Alih-alih membuangnya setelah kering,
Tradisi gereja mengumpulkan kembali daun palen ini untuk dibakar menjadi abu saat Rabu Abu berikutnya. Oke, baik. Tentang berkat dan manfaat. Frater, banyak gereja sekarang mulai mengganti palem dengan bibit pohon atau mengolah bekas palem menjadi kompos. Menurut Frater, apa tindakan kecil seperti ini bisa dianggap sebagai bentuk iman yang nyata dalam menjaga rumah kita bersama, dalam menjaga alam ciptaan Tuhan? Seperti apa, Frater? Ya. Mungkin tindakan tersebut adalah suatu perwujudan iman yang paling nyata, ya. Perwujudan iman yang sangat konkret dan paling profetis di zaman sekarang ini. Mengganti atau mengolah palen menjadi sesuatu yang hidup, menjadi bibit atau bermanfaat, mencerminkan esensi iman Kristen dalam beberapa cara. Iman yang menghidupkan, bahwa iman bukan sekedar mengenang peristiwa masa lalu, tapi menanam harapan untuk masa depan. Dengan membagikan bibit pohon, gereja mengubah simbol kemenangan sesaat daun yang sudah kering atau daun yang akan kering menjadi kehidupan yang berkelanjutan. Bahwa ini adalah bentuk nyata dari memulihkan Sang Pencipta melalui pemeliharaan ciptaannya. Dan yang ketiga, ketaatan pada Laudato Si. Paus Fransiskus dalam ensilik Laudato Si mengingatkan bahwa mendengar cerita bumi adalah bagian dari mendengarkan suara Tuhan. Mengolah palen menjadi kompos adalah bentuk pertobatan ekologis. Berhenti menjadi masyarakat sekali pakai dan mulai menghargai siklus hidup yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Baik, jadi daun palma selain kita gunakan untuk perayaan besar di Minggu Palma, tapi juga kita bisa gunakan sebagai kompos. Oke, baik Frater. Sebagai penutup dari pembaharuan diri, tanggung jawab terhadap sosial dan juga tanggung jawab terhadap alam ciptaan, apa satu pesan kunci bagi sahabat Komsos agar pekan suci mereka tahun ini tidak lewat begitu saja, terutama dalam mewujudkan pembaharuan diri dan kepedulian kepada lingkungan? Baik, menarik. Mungkin pesan dari saya adalah jadilah keledai bagi sesama dan bumi. Bahwa tahun ini jangan hanya menjadi kerumunan yang sibuk bersorak atau membawa daun palen, tetapi jadilah seperti keledai yang ditunggangi Yesus, pribadi yang rendah hati, siap memikul beban dan menghadirkan kedamaian. Secara konkret, mewujudkan pembaruan diri ini melalui dua langkah yang bisa saya tawarkan. Yang pertama, bagi sesama, pilih satu salib orang di sekitar Anda, teman yang kesepian, rekan yang kesulitan, atau mungkin keluarga kita yang lelah, yang sedang menghadapi persoalan, dan tawarkan bantuan yang nyata untuk meringankan beban mereka. Lalu yang kedua, bagi bumi, perlakukan daun palen Anda dengan hormat. Jika sudah kering, kembalikan ke tanah. Atau tanamlah satu bibit pohon sebagai simbol bahwa iman Anda membuahkan kehidupan bagi alam. Maka pekan suci akan menjadi bermakna saat doa-doa kita di dalam gereja berubah menjadi tindakan kasih yang menyentuh luka sesama dan menjaga keasrian bumi. Baik, terima kasih Frater, pesan yang sangat dalam dan juga luar biasa. Saya mencatat poin penting bahwa
merawat bumi dan juga mengulurkan tangan buat sesama itu adalah bentuk hosana yang paling nyata di zaman sekarang. Benar, Frater? Benar. Ya. Terima kasih, Frater, sudah mengingatkan kami bahwa pembaharuan diri sepaket dengan tanggung jawab kita pada lingkungan. Sahabat Komsos Sandawa menyapa, semoga apa yang dibagikan oleh Frater Ongki pada hari ini menjadi bekal kita memasuki pekan suci dengan hati dan semangat yang baru. Saya Viani pamit undur diri, sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam Sandawa.